Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya. Kalau minggu kemarin ya, kita dibuat panik ya, kita dibuat khawatir dengan situasi-situasi yang terjadi, bagaimana ya amarah orang banyak itu bangkit Bapak Ibu Saudara ya. Dan amarah ini yang kita percaya tidak hanya ditunggangi oleh orang-orang tidak baik, tapi yang terlebih adalah emosi yang ditunggangi oleh kuasa jahat. Nah itulah Bapak Ibu Saudara yang kita doakan setiap saat untuk Indonesia. Amin. Supaya roh jahat ini tidak memiliki kuasa untuk menunggangi setiap hal-hal yang tidak baik ya. Di Jakarta semua gereja online Bapak Ibu Saudara ya. Jadi karena paling kacau di sana. Dan puji Tuhan waktu kami di Surabaya, Bapak Ibu Saudara, kami kan tiba jam 4:30 sore, lalu perjalanan menuju ke tempat penginapan itu ya, di radio sampai kita kan dijemput sama Pak Yanuar itu kan selalu standby di radio ya. Waduh ya, kekacauan Bapak Ibu Saudara, hindari jalan ini, hindari jalan itu. Dan ketika pagi-pagi di penginapan itu kita terbangun Bapak Ibu Saudara ya. Karena ada suara-suara rame pakai halo-halo Bapak Ibu Saudara. Saya pikir waduh ini ada demo ini ya. Lalu kita lihat di luar, wah ternyata aman sentosa ya. Dan saya bersyukur juga ibadah di tempat ini semua aman. Bapak Ibu Saudara, di hari-hari terakhir ini kita perlu banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Tanda-tanda sudah nyata Bapak Ibu Saudara, peperangan terjadi di mana-mana. Tidak hanya bangsa melawan bangsa, namun juga peperangan bisa terjadi di orang-orang terdekat kita Bapak Ibu Saudara. Dimanapun ya, kasih kebanyakan orang bertambah dingin Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang paling mengerikan. Oleh karena itu saya bersyukur Bapak Ibu Saudara kita berada di gereja ini. Hari-hari ini kita dikuatkan oleh firman-firman baik hari Minggu maupun renungan-renungan setiap hari Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita ini menjadi pribadi yang semakin kuat dan melekat kepada Tuhan. Tidak ada tempat perlindungan yang aman bagi kita di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Nah untuk itulah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita akan terus berbicara tentang bagaimana jiwa kita ini diselamatkan. Katakan jiwaku diselamatkan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini bukan ketika Anda mendengarkan firman, bukan berarti jiwa kita belum diselamatkan. Selalu saya mengingatkan di tempat ini, setiap firman yang disampaikan itu adalah mengingatkan siapa Anda yang sesungguhnya. Amin. Ya. Kenapa? Karena iblis setiap kali punya kesempatan Bapak Ibu Saudara, itu selalu menggunakan kejadian atau peristiwa yang kita alami untuk menipu kita Bapak Ibu Saudara. Supaya Anda melihat diri kita ini, diri saya ini belum sepenuhnya diselamatkan. Kita masih harus melakukan sesuatu, ya, misalnya dalam hal keuangan. Ya, ketika kita melihat keuangan kita terganggu, maka iblis seringkali menipu kita. Wah, kamu harus lakukan ini lebih banyak, kamu harus bekerja lebih banyak, kamu harus cari peluang kerja lebih baik lagi. Ya, apalagi terakhir ada PHK, Bapak Ibu Saudara di mana-mana. Ya, nah seringkali iblis menggunakan peristiwa kejadian itu untuk menipu kita, seolah-olah hidup kita ini belum sepenuhnya diselamatkan. Padahal kebenarannya Anda dan saya sudah sepenuhnya diselamatkan, sempurna. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah diselamatkan. Termasuk Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang Tuhan berikan itu tidak hanya kepada roh kita ketika Anda meninggalkan dunia ini, maka kita akan pulang ke surga. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, tetapi juga kehidupan kita di bumi ini. Katakan bersama-sama di bumi ini. Ya. Siapa yang hidup di bumi ini tidak butuh uang, semua kita butuh uang. Betul Bapak Ibu Saudara? Siapa yang hidup di bumi ini tidak butuh tubuh yang sehat, semua kita perlu tubuh yang sehat. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali jiwa kita ini yang masih terganggu. Alkitab berkata kalau roh itu penurut. Ya. Makanya setiap kali Anda dengar firman, Anda dengan mudah bisa berkata amin, yes, amin, yes. Tapi begitu Anda keluar dari tempat ini, ya, ketemu dengan kenyataan di pekerjaan, ya, di keluarga, lantas iman kita tidak seperti waktu kita di gereja mendengarkan firman. Kita masih ragu-ragu, apa benar ya?
Apa bisa ya? Nah Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita ragu-ragu itu adalah jiwa kita. Amin. Ya. Saya minta tolong nih sebentar sebelum kita masuk firman, saya minta tolong siapa ya? Pak Peter, terus sama Guntur dan Pak Stephen ya. Bisa minta tolong maju ke depan. Sebentar aja untuk ilustrasi ya. Kemarin di Surabaya saya khotbah tentang jiwa yang diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Nah, silahkan sini. Yang paling tinggi yang mana ini? Oh, Guntur ya, Guntur di tengah. Nah, pas hitam. Nah, ini memang dari kemarin yang paling tinggi pakai pakaian hitam, bagus ya. Ini yang paling gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang paling tinggi Pak Peter sama Guntur tinggi mana ini? Podo ya wis mendekati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita manusia itu diciptakan oleh Tuhan ada 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ya, katakan sama-sama Bapak Ibu apa? Ya, dan tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Anda percaya Yesus, Anda menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, maka kata firman Tuhan, roh Anda itu dihidupkan, roh Anda dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara, karena dosa roh kita itu menjadi mati Bapak Ibu Saudara. Kita tidak lagi peka akan kebenaran firman. Makanya ketika Anda percaya Yesus, roh Anda dihidupkan. Nah, angkat tangan Pak. Ya, haleluya, hidup. Nah, dari roh yang dihidupkan ini harusnya kan bisa langsung mengubah tubuh kita. Seringkali kan kita berharap demikian. Kita percaya firman melalui roh kita, lalu kita berdoa kapan ya firman yang saya percaya itu bisa berubah menjadi kenyataan. Bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Misalnya oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Roh katakan amin. Nah tapi tubuhnya gak pernah merasakan kuasa itu Bapak Ibu Saudara. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah di sini. Nah ini baju hitam ini Bapak Ibu Saudara. Kalau di Surabaya yang saya pakai ilustrasi istri saya. Kebetulan kan istri saya paling tinggi bajunya hitam. Ya. Nah, jiwa ini seringkali menghalangi apa yang roh mau kerjakan kepada tubuh ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak yang seringkali menganalisa apa yang roh ini percaya kepada firman. Jiwanya berpikir ketika rohnya bilang, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh, katakan amin. Jiwanya mikir, mosok iso to yo. Ya, mosok iso. Apa tenan, penyakitku ini sudah stadium ini, sudah tingkat ini. Ya. Ketika rohnya diberitakan firman, Yesus datang untuk memberikan kamu hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Jiwanya mikir, mosok tenan, mosok iso, wong zamannya lagi sepi kayak gini. Nah mikir, akhirnya jiwa ini menghalangi bagaimana firman itu bekerja di dalam tubuh kenyataan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, Alkitab jelas berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 9, tujuan dari imanmu adalah jiwa yang diselamatkan. Karena kalau jiwanya sudah selamat, roh percaya, jiwa menerima, tubuh ini tinggal mengekspresikan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat 3 pria yang luar biasa. Silahkan Pak. Atau Pak Peter mau kesaksian? Nah Bapak Ibu Saudara, makanya hari-hari ini kalau Anda mendengarkan firman, itu Anda sadari bahwa itu untuk jiwa kita. Makanan untuk jiwa kita Bapak Ibu Saudara. Karena tujuan dari iman kita adalah keselamatan jiwa. Amin. Kalau roh kita itu sudah selesai. Kalau hari ini semua kita diangkat oleh Tuhan, kita tahu tempat kita di surga. Masalahnya tidak semua kita hari ini diangkat. Ya, semua kita maksudnya. Kita masih meneruskan hidup kita, besok Senin masih kerja. Nah di dalam pekerjaan ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan Bapak Ibu Saudara. Di dalam pekerjaan kita melihat bagaimana situasi ekonomi, situasi kondisi penjualan kita, omset kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin pembeli-pembeli kita yang setia mulai meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita mulai lemah, kita mulai bingung. Nah itu jiwa Bapak Ibu Saudara. Kalau roh kita itu aman-aman aja. Makanya Alkitab berkata jelas sekali kuncinya, tujuan dari imanmu adalah keselamatan jiwa, bukan roh. Ya. Jadi kenapa firman ini harus diberitakan di muka bumi ini supaya setiap jiwa orang-orang diselamatkan.
Di tengah-tengah situasi yang sedang tidak baik dan bergejolak ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang tergoncang jiwanya. Banyak orang takut, banyak orang stres, banyak orang khawatir. Banyak orang yang merasa lelah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti ini. Mereka berpikir, kapan ya Tuhan penyakitku itu sembuh? Kapan ya Tuhan anakku berubah? Kapan ya Tuhan ya, anakku dapat jodoh? Ada loh Bapak Ibu Saudara orang tua yang pengen berdoa anaknya dapat jodoh, itu juga beban. Kapan ya istriku berubah, suamiku berubah? Ya. Banyak beban yang kita tanggung. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Anda telah diselamatkan, Anda telah dimerdekakan dari rasa takut, kemarin disampaikan oleh Pak Yakub. Ya. Harusnya saya tanya tema khotbah minggu lalu ya. Nah, kita sudah dimerdekakan oleh Yesus dari rasa takut. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Beristirahat. Katakan bersama-sama, dimerdekakan untuk beristirahat. 2, 3, dimerdekakan. Ya. Kasih tahu kiri kanannya sudah istirahat ya, tenang ya. Ngaso, lerense ngaso ya. Gak usah gaspol. Nanti capek ya. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali rasa takut ini yang membuat seseorang gak bisa beristirahat Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita perhatikan tema-tema khotbah kita itu berangkaian, berurutan. Ya, sehingga kalau kita tidak mendengar khotbah-khotbah di minggu sebelumnya, kadang kita biasanya lost apa yang disampaikan karena nyambung. Nah Bapak Ibu Saudara, ketakutan ini menjadi masalah utama manusia. Takut gak punya uang, takut masa depan, maka dia butuh uang lebih banyak. Takut gak punya uang banyak, maka dia harus bekerja. Takut gak punya pekerjaan, dia harus bekerja dengan giat. Ya Bapak Ibu Saudara, ya ketakutan ini yang seringkali mengendalikan seseorang. Sehingga seseorang itu sulit untuk beristirahat. Tapi puji Tuhan, Yesus datang untuk memerdekakan kita dari rasa, Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab berkata di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena itu jawabannya supaya jemaat tidak ada lagi rasa takut, dia harus mendengar berita-berita tentang Yesus. Amin. Yesus adalah perwujudan kasih yang sempurna. Ya. Kemarin beberapa hari yang lalu setelah dari Surabaya, saya akan dikontak sama kakak tingkat. Waktu saya sekolah Alkitab di Salatiga, saya tingkat 1, Bapak Ibu Saudara, yaitu setara dengan diploma 1. Nah dia diploma 3. Nah dia bilang, boleh saya share nomor handphone kamu ke teman saya di Semarang. Dia ternyata di Sulawesi Utara Bapak Ibu Saudara. Nah dia bilang ketika mereka berdua ngobrol, dia dan temannya bilang, saya itu kok dari obrolan kita itu mendapatkan satu kata rest gitu. Nah lalu kakak tingkat saya ini ngomong, wah kalau mau ngomong soal rest, saya punya teman di Semarang. Nah, saya akan kasih nomornya. Nah dia izin nomornya bisa dikasihkan. Nah Bapak Ibu Saudara, ya dan kemarin kita telepon-teleponan, dia bilang dia seorang pendeta muda di sebuah gereja yang ya besar Bapak Ibu Saudara di Semarang dan punya bisnis yang cukup terkenal di kota Semarang ya. Bisnis kuliner. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu dia cerita, bagaimana sih caranya membuat jemaat itu bisa tenang di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Dia pengusaha loh Bapak Ibu Saudara, dia bilang gini, kayak saya Pak, besok tanggal 10 itu ya, tagihan itu sudah banyak sekali yang harus saya bayar. Tapi sampai hari ini omsetnya belum nutup. Bapak Ibu Saudara, ini pengusaha. Ya. Nah tapi juga pendeta muda di sebuah gereja ya. Jadi sekarang gereja-gereja bisa pengusaha jadi PDM gitu diizinkan. Nah, jadi terus saya diskusi banyak tentang firman. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita butuh istirahat. Kita butuh tenang di tengah-tengah situasi yang sedang tidak baik ini. Amin. Ya. Enggak hanya kita, banyak kalangan pengusaha bahkan yang paling besar sekalipun, mereka hari-hari ini membutuhkan yang namanya rest.
ketenangan karena situasinya sudah tidak baik. Nah, saya akan ajak kita baca ayatnya. Mari kita baca bersama-sama ayat pertama firman Tuhan kita siang hari ini. 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya beritahukan hari ini janji untuk masuk ke dalam peristirahatannya, perhentiannya masih berlaku. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus selalu berkata, marilah semua yang letih lesu datang kepadaku, aku memberikan kepadamu ketenangan, rest. Ya. Nah, dijelaskan seperti ini Bapak Ibu. Sebab itu baiklah kita apa? Waspada. Nah inilah yang harus kita waspadai Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak bisa rest, kalau kita tidak bisa tenang, itu yang harus kita waspadai. Bukan soal berapa banyak atau menjadi sedikit uang Anda, bukan tentang kesehatan Anda, tapi yang utama dan terutama adalah bagaimana Anda dan saya bisa rest, tenang di tengah-tengah situasi yang sedang tidak baik ini. Amin. Ya. Jadi Alkitab berkata, inilah yang harus kita waspadai. Ya. Jangan sampai ada seorang di antara jemaat GPM yang tidak bisa rest. Amin. Ya. Karena itu sekarang tepuk-tepuk pundak teman kita atau suami istri kita, los-los ya. Kalau itu pasangan kita katakan, wes tenang, rest ya, tenang. Nah ini yang harus kita waspadai. Sehingga kalau kita ketemu satu dengan yang lain baik di gereja dimanapun Bapak Ibu Saudara. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana kita membuat setiap orang di sekeliling kita menjadi tenang. Amin. Hari-hari ini banyak orang butuh ketenangan. Mereka butuh tempat peristirahatan. Banyak orang lelah Bapak Ibu Saudara. Kapan sampai kapan beban masalah saya ini bisa selesai? Sampai kapan persoalan saya bisa selesai? Sampai kapan suami, istri, anak saya bisa berubah? Sampai kapan saya harus mengalami seperti ini? Sehingga dia tidak bisa istirahat. Hari ini Yesus datang menyelamatkan kita, menebus kita dari rasa takut. Supaya setiap kita bisa rest. Katakan sama-sama rest. Ya, sekarang tengok kiri kanannya katakan rest. Ya, biar senyum Bapak Ibu Saudara ya. Orang rest itu tenang, orang rest itu senyum Bapak Ibu Saudara ya. Enggak kemerungsung, enggak mecucu Bapak Ibu Saudara ya, rest. Ya. Sekalipun mungkin dalam kesendirianmu Anda merasa tertekan, tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini, rest, tenanglah di dalam Yesus Kristus. Amin. Tidak ada tempat yang lebih baik di mana kita bisa menjadi aman dan dapat dipulihkan, diselamatkan selain hanya di dalam Yesus Kristus saja. Karena itu saya sampaikan kepada teman kita ini yang ada di Semarang, saya bilang, Pak, tidak ada jalan lain selain jemaat harus diberitakan tentang nama Yesus. Kita berdoa, dia bisa membawa Injil ini di tempat di mana dia dipanggil. Amin. Sehingga gereja ini bisa diselamatkan. Waduh Pak, gerejanya kan gede. Engko nek jemaatnya Melayu rono kabeh. Enggak peduli. Yang penting GPM ada karena kita harus memberitakan Injil. Amin. Sebanyak orang harus diselamatkan karena Injil. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi pokok doa kita supaya Injil bisa mendapatkan tempat kembali di setiap gereja-gereja yang ada. Nah tugas kita adalah memberitakan. Satu kali nanti semakin banyak orang akan berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Mereka mencari yang namanya ketenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita enggak bisa Bapak Ibu Saudara berdoa bahwa dunia ini akan bertambah baik. Karena Alkitab sudah menjelaskan bahwa dunia ini semakin mendekati kedatangan Tuhan akan bertambah jahat, bertambah buruk, dan bertambah kacau. Ya. Saya mengingatkan bukan menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita tahu kalau tanda-tanda ini mengarah ke sana, Anda tidak perlu kaget lagi, tapi Anda bersuka cita artinya kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Ya. Apa salah satu tandanya Pak? Selain kasih kebanyakan orang akan bertambah dingin.
Bapak Ibu Saudara, akan ada satu masa di mana Alkitab berkata secupak gandum sedinar harganya. Ya, kita tahu secupak gandum itu kan mungkin sekitar 100-200 mililiter ya. Secepuk gitu. Harganya sedinar harganya. Sedinar itu upah orang kerja 1 hari. Kalau sekarang kita anggap upah orang kerja 1 hari 50.000 misalnya, ya sekitar itulah. Ya, beras segitu harganya 50.000. Ya, mengerikan? Ya mengerikan bagi mereka. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita dipelihara di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga melalui hidup kita, anak-anak Tuhan yang dipelihara di tengah-tengah masa sukar, kita menjadi berkat, terang bagi dunia ini. Amin. Jadi dunia ini akan bertambah kacau, dunia ini akan bertambah jahat. Mereka diliputi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kalau mereka ngomong sekarang zamannya cari uang sulit, memang kenyataannya seperti itu. Tapi bagi kita itu tidak berlaku. Puji Tuhan yang amin banyak nih. Ya. Kenapa? Karena bukan susah payah kita yang membuat kita terpelihara, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita diberkati. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap percaya dan tinggal tenang, karena itulah sumber kekuatan kita. Karena itu saya ingatkan, inilah yang harus kita waspadai supaya kita bisa istirahat. Amin. Ya. Kalau Anda hari-hari ini sulit merasakan tidur nyenyak, Anda hari-hari ini merasa terintimidasi begitu rupa, yang perlu Anda lakukan adalah dengarkan firman, baca renungan setiap pagi, dan perjamuan kudus dan bahasa roh. Dah itu aja Bapak Ibu Saudara. Bahasa roh, perjamuan kudus, baca firman, dengarkan firman. Itulah tempat peristirahatan kita yang sempurna. Amin. Ya. Nah berikutnya, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, semua kita mendengarkan kabar kesukaan yang sama. Tetapi ya pada kenyataannya ternyata firman pemberitaan itu tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak membawa dampak apapun kepada mereka. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kenapa firman kasih karunia itu tidak membawa dampak dalam hidup orang-orang tertentu, tapi orang-orang yang lain mereka merasakan dan menikmati? Karena apa? Sama-sama kita baca kalimat ini. Karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, ya. Maksudnya tidak bertumbuh bersama-sama iman, jadi rohnya semangat, jiwanya belum sadar kalau sudah diselamatkan. Nah, akhirnya firman itu sepertinya sia-sia. Sehingga orang ini Bapak Ibu Saudara lama-kelamaan akan mulai malas mendengarkan firman. Malas ke gereja, malas berdoa karena merasa firman yang dia dengar tidak memberikan dampak apa-apa dalam hidupnya. Kenapa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman yang mereka dengarkan. Nah iman ini bicara soal apa tadi? Jiwa. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terpenting sekarang bukan saya mengajak cek jiwa. Ya, lalu kita ke RSJ, bukan. Ya, Pak apakah saya terganggu jiwa saya? Enggak. Tapi kalau jiwamu sedang terganggu, terusik, ada hal-hal yang seringkali mengganggu, mengusik jiwamu, cepat-cepat atasi dengan perjamuan kudus, bahasa roh, ya, berdoa dan dengarkan firman Kristus. Amin. Jangan sembarang firman yang didengarkan, hanya firman Kristus yang bisa membangkitkan iman. Roma 10 ayat 17. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau firman Tuhan saja akan dijelaskan firman Tuhan, tapi firman Kristus, the gospel of Christ, kabar baik Bapak Ibu saudara. Jadi semakin banyak Anda mendengar kabar baik, semakin jiwamu akan diselamatkan. Maksudnya kita semakin disadarkan bahwa jiwa kita ini diselamatkan. Amin. Ya. Kita akan pernah melihat pelatihan-pelatihan tertentu itu Bapak Ibu Saudara setelah orangnya dihipnotis ya atau dikasih jati diri yang ditekankan sebegitu rupa sampai ke alam bawah sadarnya sehingga orang itu bisa berjalan di atas bara api tanpa terbakar ya kan. Berjalan
di atas pecahan kaca tanpa luka sedikit pun. Ya, dan kita kan pernah melihat itu bukan di ilmu-ilmu gelap atau ilmu-ilmu itu Bapak Ibu Saudara, tapi justru di seminar-seminar motivasi kadang diadakan hal-hal seperti itu. Dan pelatihnya bilang ini adalah sugesti, ya. Saking kuatnya sugesti itu bisa membuat orang itu melampaui hukum-hukum alam. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarkan firman yang sudah menghidupkan roh itu menguasai jiwa kita. Amin. Orang yang jiwanya diselamatkan, dia enggak takut dengan apapun yang terjadi di sekitarnya. Dia enggak peduli dengan apapun. Baik atau tidak baik keadaannya, dia tetap berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, kenapa Injil itu tidak bekerja, tidak membawa dampak apapun dalam hidup seseorang? Karena imannya tidak bertumbuh bersama-sama pemberitaan firman itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita juga berbicara kembali tentang jiwa. Ya. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, dikatakan demikian 1 Petrus 1 ayat 9 tadi. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa saudaraku? Keselamatan jiwa kita. Jiwa ini begitu penting supaya Anda bisa hidup di dunia ini berkuasa memerintah sebagaimana firman Tuhan menyatakannya. Amin. Kenapa firman ini tidak bekerja di dalam tubuh seseorang? Karena jiwanya tadi Bapak Ibu Saudara, ya. Sekarang izinkan firman Tuhan itu meneguhkan jiwamu, menyadari siapa kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya. Dijelaskan, karena firman pemberitaan itu tidak berguna karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan jiwanya. Nah, jadi yang menjadi masalah bukan firman Kristusnya, yang menjadi masalah adalah jiwa kita ini. Nah, hari ini serahkan jiwamu kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya jiwaku sudah diselamatkan. Amin. Nah, berikutnya. Sebab kita yang beriman, saya jelaskan dalam kurung adalah jiwa yang diselamatkan. Jadi sebab kita yang jiwanya sudah diselamatkan akan masuk ke tempat perhentian. Nah, kalau jiwanya sudah diselamatkan, dia nanti dengan sendirinya bisa rest, dia bisa tenang. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi caranya bagaimana supaya bisa rest? Dimulai dari jiwa yang dikuasai, dipenuhi oleh firman. Kita memiliki keyakinan terhadap apa yang Tuhan katakan tentang kita. Ya. Jadi orang yang jiwanya sudah diselamatkan akan masuk dalam tempat perhentian. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ya. Nah, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ini kalau Yesus pernah katakan Bapak Ibu Saudara, ini diberi ilustrasi kepada orang kaya yang jiwanya belum diselamatkan. Ingat, waktu saya khotbahkan ada seorang kaya yang jiwanya dipenuhi dengan rasa khawatir karena kekayaannya yang begitu besar. Lalu di setiap malam dia nggak bisa tidur, dia berpikir bagaimana caranya untuk menyimpan kekayaanku yang begitu besar. Bapak Ibu. Lalu ia berpikir, oh aku akan membuat lumbung-lumbung yang lebih banyak. Aku akan memperbesar gudangku supaya setiap kekayaanku bisa disimpan lebih banyak. Sehingga aku bisa berkata kepada jiwaku, sekarang jiwaku beristirahatlah, tenanglah, bersukacitalah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena harta bendanya banyak. Lalu Yesus berkata apa? Hai engkau orang bodoh. Kalau jiwamu diambil, untuk siapakah itu semua? Maksudnya apa? Kalau kita jiwanya sudah mati, kita tidak akan pernah bisa merasakan yang namanya kenikmatan atas setiap berkat Tuhan. Kita akan menjadi orang yang sulit untuk mengucap syukur. Hawanya, rasanya pengen kejar terus, kejar terus, kejar terus. Cari lebih banyak, cari lebih banyak, cari lebih banyak. Dan akhirnya orang-orang yang demikian tidak bisa beristirahat. Memang betul kita membutuhkan uang. Tapi saya beritahukan, hidup dan mati kita tidak ditentukan dari seberapa banyak atau sedikit uangmu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara.
Yesus berkata, akulah gembalamu yang baik, takkan kekurangan kita. Amin. Siapa yang menjamin hidup kita Bapak Ibu? Yesus. Bukan uang kita, bukan pekerjaan kita, bukan situasi ekonomi kita. Jadi hari ini arahkan hatimu, jiwamu kepada perkataan Yesus. Amin. Karena perkataan Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Bumi serta segala isinya bisa berlalu dan lenyap. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Amin. Jadi kalau Anda gantungkan hidupmu sepenuhnya, tubuh, jiwa dan rohmu kepada perkataan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa tenang beristirahat di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata kalau orang jiwanya belum diselamatkan, dia tidak akan pernah masuk ke tempat perhentian. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ya. Kalimat ini Kejadian 1 Bapak Ibu Saudara itu menggambarkan bagaimana Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Tapi seringkali jiwa kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan atas kita belum selesai. Pak, bagaimana caranya supaya jiwaku ini bisa diselamatkan? Dengan terus mendengar dan mendengar firman. Amin. Dan izinkan firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Berikan tempat. Ya. Caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara memberikan tempat supaya firman itu bisa bekerja? Nah ini kan pertanyaan. Ya. Pak, caranya gimana sih memberikan tempat supaya Tuhan itu bisa bekerja dalam hidup kita? Ada yang bisa jawab caranya bagaimana? Alkitab berkata di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna bekerja. Amin. Artinya kalau Anda memiliki kelemahan di dalam segala sesuatu, di dalam sesuatu hal, jangan berusaha untuk menyelesaikan kelemahan itu. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan kelemahan itu. Amin. Izinkan, kasih kesempatan supaya kita bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja menolong kita. Jadi saya sering kali nasihati kepada banyak keluarga ya ketika ngobrol pribadi gitu. Dan biasa yang diobrolkan kalau rumah tangga itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Kan kondisi keuangan ya kan. Hitung-hitungan. Nah saya selalu bilang gini. Enggak apa-apa kalau dihitung ternyata masih kurang ya, bahkan kurang banyak. Jangan stres golek cari kurangannya. Jangan. Justru kalau ada kekurangan disitulah tempat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita. Amin. Tapi kalau oleh usaha kita semua kekurangan kita tertutupi, terpenuhi. Lalu di mana tempat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita? Jadi Bapak Ibu Saudara bersukacitalah. Ya, kalau kita sedang berbahagialah kalau kita sedang dalam pencobaan. Karena disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara kita lihat berikutnya ya. Jadi orang yang gak bisa masuk ke tempat perhentian kita, tempat perhentian Tuhan atau Yesus. Jelas jawabannya adalah orang yang jiwanya belum disadarkan bahwa dia sudah diselamatkan. Tanda orang yang jiwanya belum diselamatkan fokusnya apa? Kemarin Bapak Ibu Saudara, aku, dan aku. Semua mengarahnya kepada aku. Ya, kan kemarin Yesus kasih ilustrasi orang kaya, aku akan membangun, aku akan ini, aku akan ini, aku akan ini. Hai jiwaku, nah, aku terus. Tapi orang yang jiwanya sudah diselamatkan, gambarnya Daud, dia menulis Mazmur 23 berkata apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia akan memimpin aku, menyertai aku, gada dan tongkatmu. Selalu fokusnya kepada Tuhan. Tapi kalau fokusnya kepada aku, penyakitku kok rak mari-mari. Bisnisku piye? Anak-anakku piye? Putu-putuku piye? Mantuku piye? Uripku piye? Wes pokoknya aku. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara izinkan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jiwa Anda sudah diselamatkan. Amin. Jiwa itu berbicara tentang apa? Ketakutan, kekhawatiran, kelemahan dan semua hal itu Tuhan sudah selesaikan. Apa yang Tuhan tidak jamin dari hidup kita, amin.
Soal uang Tuhan berkata, akulah gembalamu yang baik, takkan kekurangan. Soal apa lagi Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit, Tuhan bilang, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Apalagi Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan tidak jamin dalam hidup kita. Soal keinginan, kebutuhan, Tuhan bilang kalau Bapak yang di dunia yang jahat ini tahu memberi yang baik untuk anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Amin. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa tidak percaya diri, firman Tuhan berkata, kamu dicipta dan serupa segambar dengan aku. Apa yang Tuhan tidak jamin tentang jiwa kita? Sekarang biarkan jiwa kita ini dijamah oleh firman. Amin Bapak Ibu. Ya. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca mereka takkan masuk ke tempat perhentian. Kenapa mereka tidak masuk dalam tempat perhentian? Jelas dikatakan bahwa ada sejumlah orang yang bisa masuk ke tempat perhentian. Tapi ada juga mereka, Bapak Ibu Saudara perhatikan, Tuhan adil ya. Mereka juga diberitakan kabar kesukaan itu, tapi mereka tidak bisa beristirahat. Saya berdoa di sini tidak ada satupun jemaat yang seperti ini. Amin. Anda dengar firman yang sama, Anda terima makanan yang sehat, Anda terima makanan yang bergizi, yang sudah didoakan, dipersiapkan sedemikian rupa oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Supaya oleh setiap pemberitaan firman yang disampaikan Anda tetap fokus kepada Yesus. Tapi Anda tidak pernah bisa menikmati peristirahatan dalam hari-harimu. Saya berdoa tidak ada seorang pun di tempat ini. Amin. Coba tepuk kiri kananmu yang pasti bukan kamu ya. Nah, jangan sampai suami, istri atau anak-anakmu tidak bisa beristirahat di tengah-tengah situasi ini. Pastikan terlebih dahulu, waspadalah. Perhatikan suami, istri, anak-anak, menantu, cucumu. Supaya mereka bisa beristirahat di tengah-tengah dunia yang sudah menakutkan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya beritahukan tanda-tanda sudah jelas, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dunia akan bertambah jahat, situasi ekonomi akan bertambah kacau. Semuanya akan berubah. Tatanan sistem semuanya akan berubah. Kalau kita tidak melekat sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya sudah. Ya, tidak ada lagi tempat untuk kita bisa diselamatkan. Alkitab berkata kalau Yesus saja ditolak, tidak ada lagi korban yang bisa menyelamatkan mereka. Amin. Jadi hari ini bukan soal motivasi yang diperlukan, tapi yang diperlukan adalah berita tentang kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kita ada di sini. Perhatikan mereka ada yang bisa masuk, mereka bisa tenang di tengah-tengah situasi yang tidak baik, tapi juga ada yang tidak bisa tenang. Sekalipun mereka menerima firman yang sama, khotbah yang sama. Kenapa? Karena jiwanya, dia belum sadar jiwanya sudah diselamatkan. Makanya hari-hari ini kita mau menyadarkan jemaat. Hai jemaat, jiwamu sudah diselamatkan. Amin. Kalau jiwamu takut, katakan Tuhan memegang tanganku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Amin. Jangan takut, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Lalu pertanyaannya kenapa jiwa kita mesti takut? Perkatakan firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku, apa saudaraku? Kemenangan. Amin. Kalau Anda takut, perkatakan firman. Kalau jiwamu takut, perkatakan firman. Kalau jiwamu gelisah, katakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Ingatlah segala kebaikannya. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah ini saya jelaskan ya. Mereka tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Nah ketidaktaatan mereka ini berbicara tentang jiwa yang belum diselamatkan. Jiwa yang belum diselamatkan akan sulit untuk taat kepada firman. Karena setiap firman yang disampaikan oleh rohnya
selalu dikonter oleh jiwanya, oleh pikirannya. Ya, Yesus pernah tanya kepada Thomas, Andreas, ya, kita harus memberikan makan untuk orang sebanyak ini, kurang lebih 5.000 itu baru laki-laki. Lalu Thomas atau Andreas berkata semikian, Guru, uang kita ini cuma 200 dinar. Kalaupun cukup dibelikan roti untuk orang sebanyak ini, mana ada toko yang buka? Sekarang sudah malam. Kalaupun ada toko yang buka, mana ada yang siap dengan roti sebanyak ini? Pikirannya jalan, jiwanya jalan. Akhirnya firman itu enggak bisa bekerja. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, barang siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan surga, hendaklah ia menjadi seperti salah seorang dari apa? Anak-anak ini. Kenapa? Anak-anak itu jiwanya murni. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau bergontok-gontokan apa? Guyu-guyu. Wong tuane wis kadung jengkel-jengkelan, Bapak Ibu Saudara. Anaknya iso dolanan bareng. Orang tuanya macam ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu jiwanya murni. Tuhan bilang seperti anak-anak. Nah, mereka tidak masuk, tidak bisa beristirahat karena jiwanya selalu ngonter firman. Karena selalu menganalisa firman. Kalau bisa diterima ya diterima, kalau enggak bisa ditolak. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang disebut dengan tidak taat. Ya. Nah seringkali kalau kita ngomong ketaatan, kita ingat tentang hukum Taurat. Tetapi saya mau beritahukan, ada 2 jenis ketaatan. Nah, ketaatan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, itu dihasilkan dari, katakan sama-sama, ketakutan. Ya, biasanya Bapak Ibu Saudara diberikan hukum. Kalau ada hukum, ada penghukuman. Makanya orang jadi taat karena takut. Ya. Nah itulah spirit hukum Taurat. Dikasih ketakutan. Kamu kalau tidak ini maka kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Kalau kamu tidak ini, kamu ini. Dan Tuhan benar-benar melakukan apa yang menjadi akibat dari ketidaktaatan bangsa Israel. Nah ini bicara tentang apa? Buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, di dalam Taman Eden itu sebenarnya ada 2 buah, ada 2 pohon. Pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Anda bisa cek ya. Nah, kita tidak menjelaskan tentang 2 pohon ini ya, nanti Bapak Ibu sudah bisa cari di YouTube ada khotbah tentang ini. Nah, di yang kedua, ketaatan yang dihasilkan dari keberanian. Nah, biasanya keberanian ini dihasilkan dari apa? Kasih. Dan ada kasih pasti ada pengampunan. Bapak Ibu Saudara, kita dikasihi dan diampuni selamanya. Amin. Kasih dan pengampunan Tuhan itu selalu ada untuk kita. Seharusnya itulah yang membuat kita bangkit dalam ketaatan untuk mengikuti apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Amin. Ya, kalau jiwa seseorang itu dipenuhi oleh kasih dan pengampunan Tuhan, maka akan ada keberanian, Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang takut? Karena mereka membayangkan kalau aku salah, aku akan dihukum. Nah makanya banyak anak-anak takut untuk mengakui kesalahannya. Saya selalu ajarkan kepada anak kami, setiap kali dia salah kami selalu memberikan pengampunan. Sehingga dia tidak pernah takut untuk cerita tentang kesalahannya dan pelanggarannya. Bapak Ibu Saudara, ya. Nah inilah yang perlu kita rasakan dan terima dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara keluarga kita yang salah, berikan kasih dan pengampunan. Amin. Sehingga kasih dan pengampunan ini akan membangkitkan keberanian. Keberanian untuk bangkit, keberanian untuk taat. Ya. Saya ilustrasikan ketaatan yang dihasilkan dari keberanian itu tentang pernikahan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya selalu jelaskan Injil kasih karunia itu lewat sebuah pernikahan. Karena memang pernikahan ini adalah gambaran yang paling baik tentang Kristus dan jemaatnya. Saya bilang bagaimana mungkin seorang wanita yang lemah berani menyerahkan dirinya, terikat dalam janji di depan puluhan atau ratusan bahkan ribuan orang dan di hadapan pendeta dan juga Tuhan. Untuk setia hidup dan mati dalam segala keadaan. Padahal laki-lakinya enggak pernah tulis surat di atas materai bahwa dia akan menjamin selama nikahin wanita ini dia tidak akan pernah menyakiti hatinya. Ada ibu-ibu yang menikah suaminya lakukan itu?
Ada? Kalau ada angkat tangan. Enggak ada kan? Semua kita menikah dengan apa? Dengan keyakinan, keberanian. Bahwa pasanganku, suamiku, priaku ini pasti bisa menjaga, melindungi dan memelihara aku. Betul apa betul ibu-ibu? Betul. Sekalipun kenyataannya dalam perjalanan pernikahan kita ada hal-hal yang tidak baik yang kita rasakan, yang kita terima, yang kita alami dari perlakuan suami atau istri kita. Tapi itu tidak menyurutkan kita untuk setia dalam janji. Amin. Apa yang membuat wanita bisa sekuat itu, pria bisa seberani itu? Apa Bapak Ibu Saudara? Karena kasih penerimaan yang ditunjukkan ketika mereka mulai membangun sebuah hubungan. Amin. Karena ketika pacaran, waduh dijemput, ya, dihati-hati, diterke sampai rumah, hujan yang laki rela kehujanan, yang perempuan dipayungi. Sekarang Bapak Ibu Saudara, sel-selan ya, payung si jiwa. Oh, ya. Betapa yakinnya perempuan itu ketika melihat calon suaminya itu memberikan perhatiannya sedemikian rupa. Nah itulah yang saya beritahukan. Kalau jemaat diberikan kasih Tuhan yang sedemikian rupa, maka jemaat juga akan memiliki keberanian untuk terus hidup bersama Yesus dalam segala keadaan. Amin. Jadi kemarin saya katakan kepada teman saya ini, Bapak ini, Pak, bagaimana mungkin kita menginginkan jemaat yang kita gembalakan menjadi radikal kalau kita lihat gambaran pernikahan ini. Sementara gereja tidak pernah memberitakan kasih dan kebaikan dari calon mempelai prianya jemaat itu. Jemaat ini kan mempelai wanita, betul Bapak Ibu Saudara? Bagaimana meyakinkan calon mempelai wanitanya Kristus? Dengan cara apa? Dikasih tahu dari mimbar. Bapak Ibu, mempelai priamu itu baik banget loh. Nyawanya diberikan, semuanya diberikan. Jemaat akan merasa, waduh, Yesus luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara? Ya kita lanjut aja ya. Ini agak kemana-mana nanti. Nah, ayatnya jelas. Jikalau kamu mengasihi aku, sama-sama katakan, jangan dibalik. Banyak gereja membalik perkataan ini. Kamu harus nuruti perintah Tuhan supaya kamu disebut mengasihi Tuhan. Salah Bapak Ibu Saudara. Ayatnya berkata, kamu mengasihi Tuhan dulu, baru ekspresinya kamu akan menuruti segala perintahnya. Amin. Nah itu yang penting. Nah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau kita tidak pernah merasa dikasih oleh Tuhan. Amin. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara, seorang wanita berani nikah kalau dia nggak pernah merasakan cinta dan kasih dari calon pasangan hidupnya. Betul apa betul? Ada yang nikah gini? Siapa kamu? Oh aku pria gini. Kenapa kamu kesini? Saya mau menikahi kamu. Oke, yuk kita nikah. Ada yang seperti itu? Gak ada, ketawa semua kita. Ya kan? Kecuali adik saya Bapak Ibu Saudara. Masa calon suaminya nembak untuk jadi pacaran, ini belum nikah ya. Jadi pacaran itu dikirim foto, ya. Terus langsung dikasih surat, kamu mau jadi mau jadi pacarku enggak katanya. Loh, lawang ketemu aja belum, baru lihat fotonya udah ditanyain. Ya kan? Ya tapi gimana lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Usia sudah mendekat ya, diterimalah, puji Tuhan baik-baik. Nah, tapi kan tetap pacaran, gak ada yang mau menikah tiba-tiba belum mengenal, belum merasakan kebaikannya lalu memutuskan untuk menikah, sulit. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Nah, The Passion Translation itu menjelaskan bagus sekali. Loving me empowers you. Cinta akan aku akan memberikan kekuatan dari dalam to obey my commands. Amin. Jadi mau sampai jungkir balik pendetanya kalau jemaat belum pernah merasa dikasih Tuhan. Setiap khotbah akan hanya menjadi perkataan yang kosong dan mati. Tapi kalau jemaat sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan, mereka ada hasrat untuk mengasihi Tuhan, maka setiap firman itu akan menjadi kesukaan untuk dia lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mana yang harus kita pilih? Beritakanlah Injil terlebih dahulu. Amin. Sampai jemaat merasakan dikasih oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel dibebaskan dari Mesir kepada suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya.
Yosua 24 ayat 13 dikatakan, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, tapi kamulah yang memakan hasilnya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tangkap ini dengan jiwa, ya, bukan tubuh. Jadi seringkali Injil kasih karunia ini menjadi salah tafsir karena ditangkap oleh daging. Ketika kita ngomong rest, maka dipikir dagingnya enggak ngapa-ngapain, enggak kerja, bukan. Tapi rest di sini, ya, tidak tanpa bersusah-susah itu artinya jiwanya ini loh, enggak ngoyo, enggak makso, enggak bersusah-susah. Amin. Ada yang rasanya gini loh, Anda pernah enggak menjumpai satu bisnis, satu pekerjaan rasanya ki wangel setengah mati. Pernah ngalami kayak gitu? Atau sebuah hubungan, ya, untuk mengubah seseorang ini rasanya sulit sekali. Pernah ngalami kayak gitu? Mungkin itu anak, mungkin itu suami, atau mungkin istri. Oh, semua mantuk-mantuk ya, pernah ya. Nah ini yang dimaksud, susah payah, jiwa yang bersusah payah itu artinya, kalau Anda menghadapi itu susah, sulit, serahkan sama Tuhan. Amin. Itu aja udah selesai. Jangan dipeksa, jangan dipikiri sampai Anda stres, sampai tidur Anda terganggu, sampai nafsu makan Anda terganggu. Ya. Tapi kalau nafsu makan Anda terganggu ya bisa makanannya dikirim ke sini boleh. Banyak pasukan yang siap menghabiskan. Ya bercanda Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Anda menghadapi sesuatu yang sulit, yang mentok, beristirahatlah. Biarkan Tuhan yang bekerja untuk kita. Amin. Ya. Kalau Anda teruskan, maka jiwa Anda akan terganggu. Jiwa Anda akan sulit untuk beristirahat. Tanda-tandanya tidur susah, makan gak enak, kepala pusing, ya, tensi naik, kolesterol amburadul. Nah itu. Tapi kalau jiwanya tenang, tensinya normal, kolesterolnya normal, semuanya normal. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Nah, Ibrani 4 ayat 7, sebab itu ia menetapkan suatu hari, yaitu hari kapan Bapak Ibu Saudara? Hari ini. Ya, hari ini. Harinya Tuhan. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. Amin jemaat. Ya. Hari ini adalah hari perhentian kita. Nah ini yang saya beritahukan. Bangsa Israel. Ya. Mazmur 90 ayat 7 sampai 10. Ini seringkali kita dengar waktu khotbah kedukaan atau kematian. Ya. Anda pernah dengar ayat ini? Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Ya, sampai apal ya semua jemaat ya. Karena setiap kali kita datang ke kematian ini dikhotbahkan. Dan kebanggaannya kalau hidup 80 tahun itu adalah kesukaran dan penderitaan. Makanya waktu kita khotbah umur 120 tahun, rame-rame pada bilang moh. Kenapa? Karena ini loh. Kalau kuat 80 tahun, lawang ini 80 tahun aja sudah isinya sukar dan penderitaan, apalagi 120 tahun. Nah Bapak Ibu Saudara, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu tahu, ini yang nulis itu Musa. Kenapa Musa menulis usia manusia itu 70 tahun saja dan kalau kuat 80 tahun, itu pun isinya penderitaan dan kesukaran. Nah Pak Pendetanya lupa khotbah 3 ayat di atasnya, ayat 7. Perhatikan, ini kondisi bangsa Israel waktu itu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Perhatikan, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sejak bangsa Israel minta hukum Taurat, setiap hari menjadi hari yang sangat menakutkan. Karena setiap kali mereka salah, mereka melihat hukuman Tuhan yang mengerikan. Setiap kali mereka masalah, bayangkan, ada di antara kita yang bisa menjamin setiap hari tidak salah? Enggak ada. Setiap hari, ini kesalahan satu orang, kesalahan semua bangsa loh Bapak Ibu Saudara. Jangan dipikir enak.
Saya dulu pernah ikut pelatihan, saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan biar agak tenang jemaatnya ya. Ini kita mau pulang. Bapak Ibu, di hari-hari terakhir Anda harus suka mendengarkan firman, amin. Ya. Kalau Pak Pendeta suruh khotbah cepat seneng Bapak Ibu Saudara, wis bar tugasnya. Tapi kalau Anda dikhotbahi lama harusnya puji Tuhan Pak, terus Pak sampai siang gak apa-apa Pak. Karena firman itu kekuatan bagi kita, amin jemaat. Anda gak akan mendapatkan kesempatan yang indah bisa duduk, tenang sampai tertidur-tidur. Ya. Loh puji Tuhan kalau ada jemaat bisa tidur di gereja, dengar khotbah. Siapa tahu di rumah dia gak bisa tidur, amin. Loh enak di sini. Bapak Ibu, saya pernah ikut camp militer tentang kepemimpinan. Di situ peraturannya paling gak enak itu satu. Kesalahan satu orang, kesalahan semua orang. Waduh Bapak Ibu Saudara. Kita satu kelompok 10 atau 12 orang. Kita tuh sudah hati-hati. Kan kita gak boleh pakai jam, gak boleh bawa handphone di sana. Benar-benar di hutan dan cuma boleh bawa air aqua 1,5 liter itu. Ya, bawa ini dan kita minum kalau habis ya dari air sumber yang ada di area situ. Kita ngomong, pokoknya begitu sirine bunyi, semua lari. Gak usah bingung apapun, semua tinggal dulu. Ya, sampai gitu. Nah, kemah kami itu kan di atas, tempat pertemuannya di bawah. Bapak Ibu Saudara, kita itu tidur gak ngerti jam berapa sampai jam berapa. Pokoknya ada sirine, wing, 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 wing. Kita harus bangun, langsung posisi siap di tempat pertemuan. Itu, waktu itu kan pemimpinnya kalau ini salah diganti ini. Nah saya pemimpinnya. Saya itu bangun, langsung saya turun tuh dari atas sampai ke bawah itu pakai perosotan. Kan itu kan rumput-rumput gitu. Surut gini saya gak mudeng di bawah. Tibone piye pokoknya selurut sampai. Dah berdiri gini, yang lain. Ada satu wanita Bapak Ibu Saudara. Jualan ini. Waduh, lah cepet dagage. Wah akhirnya terlambat, kelompok kami dihukum. Anda tahu hukumannya? Itu setiap orang suruh bawa galon aqua itu. Berapa itu galon itu? Kalau salah diisi sepertiga. Salah 2 diisi sepertiga. Sampai 3 kesalahan itu full. Bayangkan 3 hari kami di sana itu kita bawa 3 galon. Penuh air. Dan kita harus jalan lewat sungai, lewat apa. Dan galon ini gak boleh hilang. Bayangin Bapak Ibu Saudara. Itu benar-benar hukum Taurat. Mandi cuman 4 kamar mandi, isinya puluhan orang. Sampai kita itu gak bisa lepas baju, langsung baris keluar. Nanti wing, udah siap gini. Jadi ini seteles kebes gitu. Ya, yang saya mau beritahu kesalahan satu orang, kesalahan semua orang itu gak enak sekali. Itu hukum Taurat. Dan mereka hidup setiap hari dalam situasi seperti yang saya pernah alami. Itu gak enak, itu 3 hari aja saya udah kapok, saya gak mau ikut lagi. Karena itu tugas kuliah. Apalagi mereka berhari-hari. Makanya gak salah mereka ngomong usia kami 70 tahun saja. Udah cukup Tuhan. Capek kami lihat amarahmu. Mungkin ada, bukan di sini amin. Di luar sana Bapak Ibu Saudara. Banyak wanita yang ngomong wis Tuhan. Jika aku saiki. Ora kuat aku ngadepi bojoku. Urung bojoku anakku. Wis ra kuat. Tapi ada juga loh suami-suami ya, ngadepi istrinya. Aduh Tuhan, ra kuat. Wes ambil aja Bapak Ibu ya. Atau kadang kita di sebuah situasi keuangan tidak kunjung baik. Kita tahu kondisi sudah semakin buruk. Tapi utang kita enggak semakin lunas. Bertambah banyak, situasi sudah tambah enggak baik. Kita mikir sekarang aja membiayai anak sekolah sudah tergopoh-gopoh. Apalagi nanti kuliah piye caranya Tuhan. Wes boh. Bapak Ibu Saudara, wes boh itu bukan jawaban yang baik. Yang terbaik adalah Tuhan, aku percaya Engkau adalah pemelihara jiwaku. Amin. Aku tahu jiwaku sudah diselamatkan. Aku masuk dalam tempat perhentian Bapa. Amin. Kuncinya apa? Percaya saja. Kalau jiwa kita berusaha mengonter firman, katakan hei jiwaku, ingatlah kebaikan Tuhan. Saya kasih ayat terakhir untuk kita ya, karena ini penting. Bagaimana kita bisa beristirahat? Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. I will give you rest. Aku akan memberikan kelegaan. Adakah seseorang yang berani berkata seperti itu kepada kita di situasi seperti ini?
datang kepadaku. Siapapun yang punya masalah, aku akan memberikan jalan keluar. Hanya Yesus. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Anda tidak akan pernah menjumpai manusia satupun di muka bumi ini selain Yesus yang berani berkata, semua yang letih lesu beban berat, come to me, datang padaku, I will give you rest. Amin. Yesus berkata, bagaimana kita bisa rest? Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan katakan sama-sama 2, 3, jiwamu akan, apa maksudnya? Gandul Gusti. Ikut Yesus. Pokoknya ngikut aja sama Tuhan. Amin. Sekalipun mata kita belum bisa melihat ada apa di ujung sana. Sekalipun pikiran kita belum nyampe apa yang harus kita kerjakan di ujung sana. Sekalipun sepertinya keuangan kita tidak siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di depan sana. Pokoknya cekelan Yesus. Amin. Kemana Yesus bawa, aku ikut. Amin jemaat. Kemana Yesus bawa, saya mau ikut Tuhan. Karena di tempat dapur perapian sekalipun, aku akan bisa menari-nari di sana. Amin. Sekalipun Tuhan bawa aku masuk ke gua singa yang isinya singa kelaparan, tapi Tuhan akan menjaga aku dari mulut singa yang mengaum-ngaum. Amin. Bawa aku ke tempat kemana Tuhan mau, di situ aku akan ada. Amin jemaat. Percayalah, percayalah. Percaya, percaya, percaya. Katakan, masuklah dalam. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh percaya. Anugerah hanya di dalam Yesus Kristus saja jemaat. Di atas salib Yesus tanggung semuanya. Sekali lagi katakan percaya. Saya percaya. Percaya saja. Beritahu jiwamu. Percayalah kepada Tuhan hai jiwaku. Percayalah kepadanya hai jiwaku. Terimalah anugerah hari ini untuk kita semua. Yesus di atas salib, Yesus tanggung semuanya. Yang percaya Yesus pasti akan menikmati. Amin. Yang sudah selesai, sempurna dan mulia. Bersama-sama katakan, thank you Jesus. Jemaat saya undang kita berdiri bersama-sama. Percaya saja. Percaya. Kalau hari-hari ini Anda sepertinya belum mengalami sesuatu dari firman itu, hari ini ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus dan firman-Nya. Tenanglah jiwamu dan lihatlah keajaibannya. Di atas salib Yesus tanggung semuanya. Oh, yang percaya Yesus pastikan nikmati perkara ajaib terjadi dalam. Amin, amin. Tinggal dalam karyanya yang sudah selesai, sempurna dan mulia. Katakan, it is finished. Thank you Jesus. Mari yang percaya Yesus angkat tanganmu, katakan. Percaya Yesus. Amin. Sekarang terimalah anugerah dan kemurahannya, kebaikannya yang tidak pernah terbatas, mengalir melimpah dalam kehidupanmu. Dalam masa dalam katakan apa sih dalam Thank you Jesus.
Percayalah, percayalah, percayalah kepada Yesus. Jangan lagi kepada pemikiran kita. Jangan lagi kepada harta kekayaanmu. Jangan kepada pengalaman-pengalaman hidupmu di masa lampau. Sebab ketika kita di dalam Yesus, yang lama sudah berlalu dan yang baru sedang datang dalam hidupmu. Percayalah kepada Yesus. Lihatlah segala sesuatu yang baru terjadi dalam hidupmu. Jangan percaya kepada janji manusia. Sebaik apapun manusia itu, bahkan sekalipun itu adalah anakmu, menantumu, mungkin cucu dan cicitmu. Namun ambillah keputusan hari ini juga. Karena hari ini adalah hari peristirahatan kita. Masuklah di dalam hari perhentiannya dengan jiwa yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang percaya Yesus pastikan. Mari semua jemaat angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku mau tinggal dalam karya-Mu yang sudah selesai selama-lamanya. Amin. It is finished. Sekali lagi bersama-sama jemaat saja. Nyanyikan dengan tangan yang terangkat, katakan, Tuhan, aku percaya kepada Yesus. Hari ini aku ambil keputusan untuk percaya hanya kepada Yesus. Dan aku percaya perkara-perkara yang ajaib itu akan terjadi dalam hidupku. Amin. Tinggal dalam karyanya yang katakan it is finished. Thank you. Katakan it is finished. It is finished. Thank you. Sekali lagi katakan sudah selesai. Sudah selesai. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang jemaat, angkatlah kedua tanganmu, katakan Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Aku serahkan masa depanku, pernikahanku, pekerjaan bisnisku, anak-anakku, menantu dan cucu cicitku ke dalam tanganmu. Aku percaya sekalipun dunia ini sedang tidak baik-baik saja, tapi aku dan seisi rumahku diselamatkan karena kasih karuniamu yang tidak pernah habis dalam hidupku. Aku percaya kepada Yesus dan seisi rumahku diselamatkan. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah kita semua hari ini dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang percaya hanya kepada Yesus, dan bawalah segala berkat-berkat yang terbaik yang hari ini telah diberikan atas hidupmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari. Kau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala pikiranmu, menjaga hati dan jiwamu dalam persekutuan dan penghiburan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutus-Nya tinggal dalam hidupmu, menyertaimu, menolong dan menghiburmu, serta memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang jiwanya sudah diselamatkan, serukan bersama, amin. Aku mau selalu bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Sebab ibadah yang disertai dengan rasa syukur besar manfaatnya. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu.
Tuhan Yesus memberkati.